Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianisa Safira, NIM E20193174, kelas akuntansi syariah 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi dan kreatif untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Khairul Hanafi. Nah, yang pertama yaitu mengenai inovasi. Pengertian inovasi sendiri itu dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, maupun sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Teori inovasi itu berlandaskan dari sesuatu yang tidak mungkin atau impossible untuk dijadikan yang mungkin. Nah, dalam inovasi itu ada beberapa faktor pendorong keberhasilannya. Di sini yaitu yang pertama ada menentukan harus berorientasi pada pasar. Kemudian yang kedua itu mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Kemudian yang ketiga punya unsur efisiensi dan efektivitas. Yang keempat harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan, dan yang kelima itu harus bisa ditingkatkan lagi. Nah, proses dalam inovasi itu ada 3 fase dalam proses inovasi tersebut. Di antaranya yang pertama itu ada menghasilkan ide. Kemudian yang kedua melibatkan sekumpulan orang dan mengevaluasi suatu ide tersebut. Kemudian yang ketiga itu developing and implement these ideas, di mana itu mengembangkan ide dan mengimplementasikannya ide tersebut. Kemudian ada beberapa jenis inovasi. Yang pertama yaitu ada penemuan, di mana contoh penemuan itu penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Kemudian yang kedua ada pengembangan, contohnya itu pengembangan telepon. Dari tahun ke tahun, telepon itu semakin berkembang dan semakin canggih. Misalnya seperti halnya HP Nokia yang dulunya hanya bisa untuk telepon dan SMS saja, sekarang bisa ditingkatkan lagi menjadi Android yang bisa digunakan untuk menjelajah internet juga. Nah, kemudian yang ketiga ada duplikasi. Contohnya itu perawatan gigi oleh Dentalline. Nah, kemudian yang keempat ada sintesis, di mana contohnya sintesis itu sintesis pada arloji dan Casio. Kemudian jenis-jenis inovasi yang sering digunakan oleh wirausahawan yaitu meliputi yang pertama ada inovasi produk, yang kedua ada inovasi market, yang ketiga ada inovasi proses, yang keempat ada inovasi teknik, dan yang kelima ada inovasi administrasi. Selanjutnya ada sumber inovasi. Ada pula beberapa sumber yang bisa mendorong terjadinya inovasi, yaitu yang pertama perbedaan antara permintaan dan penawaran, yang kedua penciptaan permintaan karena kecenderungan atau mengikuti sebuah tren. Kemudian yang ketiga adanya perubahan atau change. Kemudian yang keempat masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kelima inovasi yang ditunjukkan itu harus mengganti inovasi produknya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu teori kreativitas dan prinsip-prinsipnya. Pengertian kreativitas yaitu merupakan memikirkan sesuatu, di mana kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya yaitu mengenai tahapan proses kreatif, di mana ada beberapa tahapan, di antaranya yang pertama yaitu orientasi, di mana pada tahap ini merumuskan masalah yang akan dipecahkan serta tindakan memilih atau menetapkan
pendekatan yang akan ditempuh dalam upaya memecahkan problem. Kemudian yang kedua ada preparasi, yaitu dikumpulkannya fakta dan informasi. Yang ketiga ada analisis, di mana informasi yang terkumpul dipelajari serta dianalisa. Kemudian yang keempat ada sintesis, di mana itu berbagai macam informasi serta ide itu dikombinasikan secara keseluruhan. Kemudian yang kelima ada inkubasi, yaitu seseorang tidak perlu selalu harus terus-menerus memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi, tetapi bisa melakukan kegiatan lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi tersebut. Berpikir kreatif itu merupakan suatu cara berpikir di mana mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis, di mana kreativitas itu bukanlah semata-mata memecahkan masalah saja, tetapi dalam kreativitas itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Kreatif itu juga cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Kreatif itu merupakan kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahawan yang sukses. Cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan cara yaitu penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan inspirasi yang brilian. Kemudian kreativitas itu tidak bisa ditiru, dicangkok, atau dipaksakan pada orang lain, tetapi bisa dipelajari dan dilatih. Kreativitas itu merupakan kunci untuk merancang desain produk baru dan memunculkan teknologi baru. Nah, tanpa adanya kreativitas berarti tidak ada penemuan atau inovasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip berpikir kreatif. Nah, dalam prinsip berpikir kreatif di sini ada 8 prinsip. Di antaranya prinsip yang pertama yaitu pola pikir kreatif itu diawali dari teori ketidaksempurnaan. Jadi teori kreativitas itu berlandaskan suatu filosofi yang berbunyi from nothing to get or create something. Jadi, dari sesuatu yang tidak ada, kita bisa menciptakan sesuatu yang bernilai karena kita tahu bahwa hal itu memiliki nilai atau diinginkan oleh pasar pada saat ini, yaitu mengenai bisnis yang isi tetapi kosong dan yang kosong tetapi berisi. Nah, bisnis ini pada hakikatnya itu merebut pasar, baik dalam menciptakan produk, membuat inovasi, meningkatkan atribut produk, dan lain-lain. Produk tersebut itu akan menggeser permintaan seseorang akan produk tersebut atau sebaliknya, sehingga akan terjadi ketidaksempurnaan. Untuk selanjutnya yaitu prinsip ketiga yaitu think differently with opposite position. Prinsipnya yaitu start from different position. Seseorang kreator ulung atau penemu-penemu dunia pasti mempunyai iris mata atau pandangan yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Mereka selalu menempatkan diri mereka pada posisi yang berbeda dengan banyak orang. Prinsip keempat yaitu think more detail. Jadi dalam mengubah pikiran itu harus detail. Jadi mulai dari mengubah pola kebiasaan. Kemudian di dalam melihat itu tidak hanya secara virtual saja, tetapi secara detailnya. Kemudian jika melihat film itu bukan dilihat dari tokohnya, tapi bisa dilihat cara editingnya, terus sudut pengambilannya itu bagaimana, teknik pengambilan dan kameramennya itu bagaimana. Kemudian prinsip kelima yaitu have a perfect result. Prinsip ketujuh yaitu kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lainnya. Kemudian
Prinsip ke-8 yaitu pengetahuan adalah alat, sedangkan imajinasi adalah cara untuk menemukan inspirasi, atau knowledge only 1%, imagination 99%. Seperti Albert Einstein mengatakan, pengetahuan adalah 1% modal untuk sukses, dan 99% adalah semangat yang tak pernah menyerah. Imajinasi itu penting daripada pengetahuan, sebab pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi itu tidak mengenal batas. Untuk selanjutnya yaitu manfaat berpikir kreatif dan inovatif. Di sini ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama yaitu merubah masalah dan kesulitan untuk menjadi sebuah inspirasi, ide-ide, gagasan baru, dan peluang. Yang kedua, menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang belum pernah ditemukan jawabannya. Kemudian yang ketiga yaitu merubah keterbatasan menjadi nilai tambah. Yang keempat, menemukan sebuah teknologi baru. Dan yang kelima, untuk bertahan hidup atau bisnis dan karir. Pentingnya kreativitas dalam kewirausahaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha dan juga bisnis. Dengan adanya inovasi, itu dapat menjadikan seorang wirausahawan dituntut untuk selalu berpikir menciptakan sebuah ide yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki usaha atau bisnis sangat penting untuk selalu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk memajukan usahanya agar bermanfaat dalam menjalankannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.